Saatnya kami mendengarkan suara-Mu, ya Bapa. Berkati kami dengan kebenaran-Mu, urapilah kami semua, terlebih anak-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu dan layakkanlah kami, ya Bapa, sehingga kami layak untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami semua dengan hikmat dan pengertian surga, sehingga kami boleh mengerti dan hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, dan biarlah semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Mari yang siap untuk firman Tuhan, katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah ada di wilayah Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa sejatinya ada dua kekuatan besar yang membayang-bayangi, yang mempengaruhi kehidupan kita di bumi ini. Bahkan menentukan nasib kekal kita kelak, yaitu kekuatan daripada kuasa kegelapan atau kekuatan iblis, kekuatan si jahat, dan yang lain tentu adalah kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, saudara. Satu saat iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, lalu memperlihatkan kerajaan dunia dan keindahannya. Lalu iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4 ayat 5-6. Dari ayat ini kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa iblis atau kuasa gelap itu memiliki satu kuasa atas dunia ini, atas kerajaan dunia dan kenikmatan, kenyamanan atau kemuliaan yang ada di dunia ini. Yang namanya kemuliaan itu berbicara tentang kenyamanan hidup dan identik dengan harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, kesenangan-kesenangan, ya saudara. Dan di sini dikatakan iblis juga berkuasa untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan kehendaknya, saudara. Karena iblis mengklaim dirinya telah diberi atau diserai kekuasaan itu. Jelas ayat ini tadi mengatakan begitu, bukan saya ya saudara. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita mesti ngerti bahwa iblis bisa memberikan kenyamanan hidup ketika kita membutuhkan, saudara. Iblis bisa memberikan saudara harta, kekayaan, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Kesenangan-kesenangan, iblis bisa sediakan itu. Tetapi ingat, ya,
ada harga yang harus dibayar, ya. Kita harus menyembah Dia, itu tuntutannya, itu harga yang harus dibayar, saudara. Makanya di ayat 7 ayat selanjutnya, Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jikalau engkau menyembah Aku, seluruhnya kerajaan dunia dan kenikmatannya itu akan menjadi milikmu. Tak kasih ke kamu." Sesederhana dan semudah itu untuk memiliki kenikmatan dan kenyamanan dunia, saudara. Kalau begitu, bukan tidak mungkin. Kalau kekayaan, harta, atau kenyamanan dunia yang sudah kita peroleh saat ini, itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari kuasa gelap, saudara. Dari iblis. Ya. Tetapi kalau dari ayat yang kita baca tadi, di mana ada satu tuntutan, di mana ada harga yang harus dibayar, sebenarnya kita bisa tahu bahwa kuasa si jahat atau kuasa iblis adalah kuasa yang membinasakan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini sungguh mengerikan. Kenapa? Karena bisa jadi kebanyakan kita itu tidak menyadari akan hal itu. Padahal sangat jelas di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan semua, bukan sebagian, yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ya dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara, mari kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita peroleh dari perjuangan hidup ini, apakah itu berasal dari kuasa gelap atau berasal dari Allah? Tandanya apa, Pak? Ayat ini jelas, saudara. Ketika sebagian besar yang kita peroleh hanya kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita, menjadikan kita sombong, merasa tidak membutuhkan Tuhan, merasa bahwa Tuhan sejatinya tidak perlu ada, saudara. Dan kita memberikan sebagian atau remah-remah saja kepada Tuhan. Memang barangkali kita masih memberi Tuhan ya saudara. Tetapi kalau kita sadari itu remah-remah, itu sisa-sisa. Sedikit sekali yang kita peruntukkan untuk Tuhan. Sebagian besar hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Untuk memenuhi kesenangan-kesenangan kita. Supaya kita bisa menikmati ini. Supaya kita bisa menikmati itu saudara. Bagian lain di dalam Alkitab mengatakan barangkali kamu salah dalam berdoa. Sehingga kamu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat itu setara sepadan dengan ayat tadi saudara. Jadi dengan jelas bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada saudara ya kenikmatan dunia kalau itu untuk memuaskan hati saudara. Dengan kata lain, ketika kita memperoleh sesuatu dan kita pakai untuk menyenangkan diri kita sendiri,
memuaskan diri kita, kepentingan kita, bisa dipastikan itu berasal dari kuasa kegelapan, iblis yang memberi kita. Ya, dan itu kita harus sadar bahwa kalau itu berasal dari iblis, kita itu sedang dalam proses pelenyapan, bahasa saya dari ayat ini. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Ketika kita ada di sana, tanpa sadar kita itu sedang ada dalam proses pelenyapan. Dan ini mengerikan, tidak disadari banyak orang percaya. Ibaratnya saudara, kita itu lagi berada di satu bahtera besar yang mengalami kebocoran. Ya, air sudah mulai masuk, tapi kita tidak menyadari bahwa satu saat nanti kita akan tenggelam dan lenyap bersama bahtera dunia itu. Bapak, Ibu, Saudara, itulah kuasa kegelapan yang mempengaruhi kehidupan kita di bumi, bahkan bisa jadi menentukan nasib kekal kita. Dan yang kedua adalah kuasa daripada Allah, kuasa daripada Tuhan. Tuhan juga memiliki kuasa. Kalau tadi iblis mengatakan kerajaan dunia dan kemuliaannya telah diserahkan kepadaku, Tuhan Yesus berkata berbeda, saudara. Di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bukan cuma di bumi, tapi di sorga dan di bumi. Lalu ayat di bawahnya Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan perhatikan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini penting, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, melakukan segala sesuatu, melakukan perintahku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu selalu. Aku menyertai kamu selalu, senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Dari sini kita bisa ngerti bahwa kuasa yang dimiliki Kristus Yesus lebih besar, itu yang pertama. Yang kedua, kuasa yang dimiliki Kristus ketika diberikan kepada kita tanpa adanya tuntutan apapun juga. Sebaliknya berisi janji, saudara. Janji, saudara. Ketika kita patuh, ketika kita taat, ketika kita memberitakan ya Kristus dan juga melakukan apa yang jadi perintahnya, dikatakan dia akan menyertai kita selalu. Tidak kebetulan pujian-pujian tadi menyinggung juga tentang penyertaan Tuhan, saudara. Artinya apa? Artinya kuasa daripada Yesus adalah kuasa untuk menyelamatkan dunia. Bukan kuasa untuk membinasakan. Bukan membuat kita itu berjalan dalam proses pelenyapan. Bukan. Tetapi menjadikan kita berjalan ya untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Membuat kita berjalan dalam tracknya Yesus. Supaya semakin hari kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Ya, kalau
kita ada dalam penyertaan Tuhan, saudara, percayalah saudara pasti aman, ya, pasti aman. Saudara enggak perlu khawatir tentang berkat-berkat yang saudara butuhkan, yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani atau pemenuhan kehidupan saudara. Kalau Tuhan menyertai, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia punya segalanya kok. Enggak, kalau saudara enggak dipelihara. Amin. Amin. Yang jadi pertanyaan sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini sekarang ada di wilayah mana? Ada di wilayahnya siapa? Coba tolong tanya kanan kiri, kamu ada di wilayahnya siapa? Ya saudara, kalau kita ada di wilayahnya kuasa kegelapan, wilayahnya iblis, ya berarti seperti saya katakan tadi, kita itu sedang berbondong-bondong, kita itu sedang digiring kepada kebinasaan kekal, di mana akhirnya kita akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tetapi ketika kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada di wilayah, di area, di zonanya Tuhan, maka kita akan mendapatkan penyertaan yang daripadanya. Yang rindu katakan amin. Kalau kita disertai, Mazmur 91 mengatakan aman dalam lindungan Allah. Kalau kita disertai, kita itu dilingkupi oleh Allah. Hidup kita itu dicengkeram oleh Dia. Ya. Dalam bahasa rohaninya, kita itu ada di hadirat Allah. Di hadirat artinya di hadapan. Ya saudara. Jadi kalaupun kita jatuh, kita enggak akan binasa. Karena kita pasti jatuh di tangannya. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Itu lebih penting dari segalanya saudara. Karena itu berarti kita ini dimiliki oleh Tuhan. Katakan amin. Tanya kanan kiri, kamu dimiliki siapa? Coba. Nah ya saudara, dan otomatis kita itu akan kuat. Kalau dalam penyertaan Allah kita akan kuat. Kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Kuat dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada. Saudara mau kuat? You harus ada di wilayahnya Tuhan, saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul begini, bagaimana agar kita itu bisa ada di wilayahnya Tuhan, di area, di zonanya Tuhan. Kalau bicara wilayah ya saudara, ini bukan berarti tempat. Oh, kalau di gereja, kalau di rumah doa, kalau di tempat-tempat retreat, oh kalau di rumah-rumah yang pintu masuknya ada salibnya, berarti kita ada di wilayahnya Tuhan. Bukan begitu, bukan saudara. Juga bukan berarti kegiatan. Oh kalau sedang ibadah kayak begini, kalau sedang mengikuti KKR, kalau sedang melayani di mimbar, oh itu kita ada di wilayahnya Tuhan. Belum tentu, belum tentu. Karena wilayah ini bukan berbicara soal tempat yang saya maksudkan tentu. Dan juga bukan berbicara tentang kegiatan. Tetapi berbicara tentang sikap hati. Katakan sikap hati. Saudara bisa ada di tempat retreat, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa ada di gereja,
tetapi pertanyaannya hati saudara di mana? Hatimu tuh di mana? Kalau saudara di gereja nggak dengerin firman, main HP sendiri, mikirin pekerjaan, apa itu di wilayah Tuhan? Bukan, saudara. Wah, itu bahaya karena hanya ada dua wilayah. Wilayah Tuhan dan wilayah kuasa kegelapan. Hanya ada dua area, hanya ada dua zona. Itu artinya kalau saudara tidak ada di zona atau wilayahnya daripada Allah atau Tuhan, berarti saudara sedang ada di zona atau wilayahnya kuasa kegelapan, saudara. Di bumi ini tidak ada yang namanya zona netral, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada seperti negara satu dengan negara lain ada perbatasannya. Kamu lagi di mana nih, Pak? Oh, di Indonesia enggak, di Malaysia enggak, di perbatasannya. Zona netral enggak ada, saudara. Ya, yang ada zona Tuhan dan zona iblis. Dengan kata lain, tidak ada wilayah di muka bumi ini yang tidak bertuan, saudara. Ya, pertanyaannya tuan saudara siapa? Enggak bisa saudara mengatakan, aku mengasihi Tuhan kok, tetapi saudara juga mengasihi yang lain. Matius 6:24 mengatakan kamu enggak bisa ngabdi kepada dua tuan, saudara. Ya. Nah, maka pastikan saudara selalu ada di wilayahnya Tuhan, di zonanya Tuhan, di hadiratnya. Supaya apa? Satu, saudara mendapatkan penyertaan perlindungan. Yang kedua, saudara kuat, saudara. Amin. Nah, terkait dengan wilayah atau zona tadi, di mana saya tadi mengatakan bagaimana agar kita bisa berada di wilayahnya Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, khususnya bagian B, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kuncinya supaya kita bisa berada di wilayah, di area, di zonanya Allah, kita harus memiliki sikap hati yang takut akan Allah. Amin, saudara. Ngerti? Takut akan Tuhan di sini bukan berarti seperti kalau kita ketakutan karena hutang kita banyak dan selalu tiap hari ada yang nagih. Ya, bukan juga ketakutan karena ancaman, karena mau dibunuh, atau sesuatu yang lain. Bukan, tetapi hidup dalam ketakutan artinya menghormati dan menghargai keberadaan daripada Tuhan. Ya, Allah itu roh, saudara. Ya, dia hadir di tengah-tengah kita. Ya. Kalau dalam pujian sering ada syair mengatakan, nyatakan hadirmu Tuhan. Sebetulnya Allah sudah menyatakan kehadirannya, saudara. Wong roh kok. Apalagi saya katakan ada dua zona, ya, dan itu tidak bicara tempat, tapi bicara sikap hati, ya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Ya, Tuhan itu sudah menyatakan kehadirannya. Pertanyaannya, apakah kita itu menghargai dan menghormati kehadirannya? Bahkan kalau sebagai umat perjanjian baru sangat jelas kok. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang didiami Roh Allah? Bukankah itu menyatakan kehadiran, penyataan Allah di dalam pribadi setiap orang percaya melalui pribadi Roh Kudus?
Tetapi apakah kita benar-benar menyadari dan menghargai kehadirannya, saudara? Kalau jujur, belum. Kalau tidak boleh dikatakan tidak. Kalau tidak, entar dikira meremehkan, saudara. Belum. Tetapi ironinya seringkali kita juga menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada dan tidak perlu ada, saudara. Ketika segala sesuatu persoalan kehidupan yang terjadi dalam hidup kita bisa kita selesaikan dengan keuangan kita, dengan kekuatan kita sendiri, melalui relasi yang kita miliki. Sebenarnya ketika kita ke gereja itu kita tidak punya kehausan akan Tuhan. Cenderung karena ini minggu ya aku mesti ke gereja. Itu puji Tuhan masih ke gereja. Karena banyak juga mereka yang sudah berlimpah materi, punya kedudukan jabatan, beragama Kristen. Tapi kalau ditanya ibadahnya di mana, ya formalitas di gereja A. Kenyataannya belum tentu hadir. Amin, saudara. Begitu juga kita-kita yang barangkali bukan orang yang beruntung, yang tidak mendapatkan kenyamanan dunia, ya, tetapi kita pun bisa loh punya sikap yang sama. Kenapa? Karena saat itu kita nggak punya masalah yang kita hadapi. Memang kita bukan orang kaya, tapi ketika itu kita nggak punya masalah. Coba renungkan ketika saudara datang gereja, apa saudara punya kerinduan, Tuhan aku mau ketemu Engkau. Benar Tuhan, aku mau ketemu Engkau. Nyatakan hadirmu lawat aku. Jujur saudara, jarang sekali. Kalaupun ada itu sedikit sekali. Tapi barangkali yang sedikit adalah Bapak Ibu Saudara. Saya bisa bersyukur, saya bisa senang, saudara. Amin, saudara. Pertanyaan berikutnya yang bisa muncul, lalu Pak, bagaimana agar saya itu bisa berubah? Ada yang mau berubah? Angkat tangan, saudara. Supaya saya bisa ada di wilayahnya Allah. Supaya saya dapat menghargai dan menghormati Allah secara patut. Supaya saya bisa hidup di dalam ketakutan akan Tuhan. Ada minimal 3 yang saya temukan. Yang pertama, kita itu selalu ingat dan sadar bahwa hidup ini singkat. Life is so short. Singkat sekali, saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, hidup kita itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Sebentar, Pak Sarwodi ingat enggak waktu SMP kita dulu Pak? Sepertinya kemarin sore ya Pak, sekarang sudah umur berapa Pak? Berlalunya buru-buru. Pak, tapi Mazmur mengatakan 80-90 Pak, Kitab Kejadian mengatakan 120, oke, saya tambah 150 lah. Kalau dibandingkan tanpa batas, keabadian, enggak ada artinya saudara, enggak ada artinya. Dan faktanya kita jarang menyadari kalau hidup ini singkat. Kita pikir hidup kita itu masih panjang karena kita sehat, kita punya duit, karena kita itu enggak mengalami satu penyakit, karena kita itu masih muda, kita pikir hidup itu masih panjang. Sehingga ya kita bersenang-senang saudara. Ingat hidup itu singkat, selalu ingat bahwa hidup ini ada ujungnya. Dan kita hidup itu dalam perjalanan waktu yang terus berjalan.
Saudara mau mengakui atau tidak, ya. Kemarin saya main bulu tangkis, ya. Salah seorang teman saya itu cerita, saya cuma ketawa dalam hati. Dia ngomong gini, lah yo toh, bendino kok dikurangi sehari umurnya. Sadar enggak kalau setiap saat kita itu dikurangi umur kita. Begitu kita buka mata, usia kita itu berkurang 1 hari loh saudara. Jangan main-main. Amin saudara. Ya. Dan ujung kehidupan kita itu bisa kapan saja. Kita enggak tahu, enggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Dan satu saat nanti ketika waktu kita di bumi itu habis, kita akan menghadapi yang namanya kekekalan. Ya, saudara, Tuhan itu enggak butuh saudara mempercayai akan hal ini. Tetapi itu nanti yang saudara akan hadapi. Saudara mau atau tidak, monggo, wong Tuhan itu juga tidak memaksa saudara percaya. Tapi sebagai hamba Allah, saya wajib untuk menyampaikan. Amin, saudara. Iya, kita akan menghadapi kekekalan. Maka yang kedua, supaya kita bisa selalu ada di wilayahnya Tuhan. Ya, kita harus menghayati bahwa kemuliaan Allah itu sangat dahsyat dan menggetarkan. Kemuliaan Allah itu sangat dahsyat. Kebesarannya itu membuat kita takjub, saudara. Membuat kita tidak bisa berkata-kata di hadapannya. Saudara boleh sombong saat ini. Saudara boleh tidak mendengarkan yang saya sampaikan ini. Enggak apa-apa. Saudara boleh enggak setuju. Enggak apa-apa saudara. Karena saudara mungkin merasa bisa melalui hidup ini dengan mudah. Setiap persoalan masalah bisa saudara selesaikan. Saudara sakit juga bisa sembuh. Saudara terkena masalah hukum juga saudara bisa terbebas ya saudara. Enggak apa-apa. Tapi saya ingatkan jangan sombong. Saudara mungkin gagah, tampan, ganteng. Semua itu akan lenyap saudara. Dan saudara akan menghadapi kemuliaan Allah yang dahsyat dan menggetarkan. Dan di sana saudara tidak bisa sembarangan. Itu yang perlu saudara ingat. Saudara enggak bisa sembarangan ya saudara. Ya. Ya, ada satu perbedaan saudara. Ketika kita mengenal seseorang dan kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal seseorang semakin dekat, hubungan kita semakin dekat. Kita itu kadang-kadang makin berani untuk bercanda. Bener ya? Kadang-kadang kita tuh ngomong enggak ada etikanya. Bisa sembarangan ngomongnya ya. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, kita itu sebaliknya saudara. Menjadi semakin takut dan hormat akan Dia. Kita akan semakin menghayati keberadaan dan kehadirannya. Kita akan semakin mengerti bahwa kekekalan itu dahsyat. Bahwa sejatinya kehidupan yang sebenarnya itu dimulai di belakang langit biru. Di balik kubur saudara, bukan saat ini. Jadi adalah salah kalau orang punya prinsip urip mung pisan. Mumpung aku iso tuku, biyen ora iso tuku apa-apa rekoso. Saiki mumpung iso tuku, tak tuku. Dhisik ora iso mangan kaya ngene, mumpung saiki iso mangan, tak mangan. Karena merasa hidup hanya sekali. Lalu dipuas-puaskan tanpa memperhatikan pikiran dan perasaan Allah. Apakah itu berkenan kepada Dia atau tidak? Apakah itu menghormati pikiran dan perasaannya atau tidak saudara? Dan orang-orang yang seperti ini satu hari nanti akan kecewa dan menyesal.
ketika menghadap Tuhan ternyata melihat bahwa kemuliaannya itu lebih dari segalanya. Kecewa karena kenapa ketika diberi kesempatan untuk menghayati kemuliaan dan kebesaran Tuhan sewaktu masih hidup disia-siakan. Tapi mau berubah sudah tidak ada kesempatan. Ya Bapak Ibu Saudara, maka kalau saudara mau ada di wilayahnya Allah, ya saudara harus menghormati keberadaannya secara patut. Caranya bagaimana? Hayatilah, belajarlah menghayati kekekalan. Belajarlah menghayati surga, saudara. Amin. Yang kedua, yang ketiga, karena kita menghayati, kalau kita itu mau menghayati kekekalan dari waktu ke waktu setiap saat, maka itu akan membawa kita memiliki sikap yang krisis, saudara. Kita akan merasa krisis. Kalau kita bayangkan kemuliaan Allah yang begitu dahsyat dan mengerikan, yang mana suatu hari nanti kita harus berdiri di hadapannya, bahkan kita akan dihakimi, saudara. Dan kita menengok kehidupan kita, keberadaan kita yang masih carut-marut seperti ini, yang masih jatuh bangun seperti ini, maka kita akan timbul rasa krisis, saudara. Rasa krisis, rasa yang belum siap menghadapi itu. Sehingga apa? Yang ketiga, kita tidak bertindak bodoh. Jangan bertindak bodoh. Jangan bertindak apa? Bodoh, saudara. Ya. Di dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Jelas peringatan karena pakai jangan. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakan, tapi berjuanglah untuk mengerti kehendak Allah, saudara. Dalam Roma 12 ayat 2, kehendak Allah itu dikatakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Jelas ini? Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini mengindikasikan bahwa di dalam upaya kita supaya tidak serupa atau mengikuti arus atau hidup seperti anak-anak dunia, tetapi supaya kita mengerti kehendak Allah adalah satu proses menuju kesempurnaan. Kalau dalam kitab Ibrani 12 dikatakan supaya kamu mencapai kesempurnaan iman. Jadi jangan saudara merasa sudah punya iman. Kalau iman saudara itu belum mencapai apa? Kesempurnaan, saudara. Kesempurnaan itu apa, Pak? Kesempurnaan itu jangan saudara merasa puas sebagai orang Kristen. Jangan saudara merasa sudah kenal Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara sudah dipandang baik oleh lingkungan saudara. Saudara sudah dipandang, oh bapak atau ibu ini orangnya baik kok. Suka nolong, murah hati. Hidupnya baik kok jadi pelayan. Ya, tidak melakukan tindak kejahatan. Oh, jangan puas dulu karena saudara harus mencapai kesempurnaan iman. Amin. Kalau saudara cuma sekedar baik, memiliki etika moral yang santun, enggak perlu jadi orang Kristen.
agama dan keyakinan, ajaran nenek moyang kita juga ngajarkan seperti itu. Buku-buku di perpustakaan juga ngajarkan seperti itu. Dan buktinya banyak orang-orang dunia yang bukan Kristen itu juga moralnya baik, santun, ya, bahkan lebih baik dari kita. Banyak yang seperti itu. Maka Tuhan Yesus enggak perlu datang ke muka bumi, enggak perlu saudara. Tetapi karena standar kekristenan itu mencapai kesempurnaan iman. Apa itu? Sempurna seperti Bapa. Seperti dituliskan di dalam Matius 5 ayat 48. Perhatikan baik-baik, ini Alkitab. Kalau saudara enggak percaya ya monggo ya. Ini dikatakan haruslah, bukan pilihan, tapi satu keharusan. Haruslah kamu sempurna. Kenapa? Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bicara sempurna artinya bicara kesucian hidup, bicara kekudusan. Dan kalau bicara kekudusan itu bukan soal tidak melanggar moral umum saudara. Bukan, tetapi keadaan batiniah kita Bapak Ibu Saudara. Kekudusan, kesucian, kesempurnaan itu menyangkut hal-hal kecil. Jangan saudara salah ya. Ketika saudara datang ke gereja terlambat, sudah ada pujian, itu saudara tidak sempurna. Saudara tidak kudus saudara. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sesederhana itu. Ketika saudara membelanjakan uang saudara tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan kata lain hanya untuk menuruti keinginanmu sendiri, itu enggak sempurna, itu enggak suci, itu enggak kudus saudara. Dan kita memang dipilih, dijadikan orang pilihan, umat pilihan, dijadikan orang Kristen, itu supaya hidup kita kudus, tidak bercacat dan tidak bercela alias sempurna di hadapannya. Seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 4. Di mana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu sama dengan sempurna, itu sama dengan mengenakan kodrat ilahi, itu sama dengan menjadi serupa dengan Allah, itu sama dengan memenuhi standar kesucian Allah, itu sama artinya dengan menyukakan hati Tuhan, itu sama artinya dengan berkenan kepadanya saudara. Itu kalimat-kalimat itu maknanya sama, begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi firman Allah sudah diberitakan, saudara bisa tangkap, saudara punya naluri, bisa tanya saudara apakah ini kebenaran atau bukan. Ya, saudara lalu bagaimana caranya? Supaya apa? Supaya kita bisa ada di hadiratnya. Supaya kita selalu ingat bahwa hidup ini singkat, menghayati kekekalan dengan benar dan tidak bertindak bodoh. Caranya ada dua saudara. Yang pertama kita harus tekun belajar dan merenungkan firman. Karena itu Allah sendiri. Ya, di antara saudara coba koreksi diri saudara. Siapa di antara saudara yang belum tekun dalam belajar membaca, merenungkan firman, ayo berubah. Mulai hari ini kita tekun belajar. Saya baca Pak, tapi tekun enggak? Tiap hari enggak? Itu persoalannya. Ya. Kemudian yang kedua, kita selalu berusaha terhubung dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi. Melalui persekutuan-persekutuan dan ibadah.
Maka jangan sampai saudara tidak datang ibadah, ya. Jangan sampai saudara tidak berdoa, ya. Saudara sebisa mungkin saudara perbanyak hubungan saudara dengan Tuhan, ya. Itulah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menghormati Dia secara patut. Tapi itu pun susah. Faktanya banyak kita juga nggak baca firman secara rutin. Faktanya banyak dari kita yang juga tidak tekun dalam berdoa. Kok bisa ya Pak? Ya bisa. Lah ada satu kunci lagi. Kuncinya apa? Kita harus mengasihi Tuhan. Amin saudara. Coba untuk yang terakhir tolong tanya kanan kiri, kamu sudah mengasihi Tuhan belum? Coba tanya. Ya, yang ditanya rata-rata senyum-senyum. Jadi penuh makna saudara ya. Saya nggak mau menghakimi saudara sendiri nanti yang periksa kehidupan saudara. Itulah saudara, kuncinya satu, mengasihi Tuhan. Sebab itu kita akan pujikan satu pujian, renungkan kalimat demi kalimat ya saudara, renungkan. Dan sementara itu koreksi hidupmu, sudah mengasihi Tuhan belum? Kita akan nyanyikan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Yang hafal pejamkan matamu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari saya undang saudara berdiri, musik tetap mengalun. Pejamkan mata saudara, bersaat teduhlah. Tanya kepada dirimu sendiri, apakah engkau sudah mengasihi Tuhan yang kau sembah dengan segenap hatimu? Seberapa sering engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan? Sejauh mana engkau melakukan perintahnya? Periksa. Saya percaya saat ini Roh Kudus pasti mengingatkan, mengkoreksi hidup saudara. Apakah hidupmu sudah menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hatimu sendiri? Bapak Ibu ingat, hidup ini singkat dan kita tak tahu kapan itu berakhir. Sudah siapkah saudara ketika harus menghadapi kemuliaan Allah yang kekal, yang dahsyat itu? Saudara, masih ada kesempatan. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Katakan dalam hatimu, aku gak mau bodoh. Carilah kehendak Tuhan. Carilah melalui kehidupan doa dan saat teduhmu. Haleluya.
tidak ada yang bisa menolong saudara kecuali saudara sendiri. Berubahlah saudara, jangan sombong, jangan merasa tahu, jangan menolak didikan Tuhan. Lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Kita pujikan dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kaum pria yang pujikan, wanita berdoa, aku mengasihi. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Kaum wanita yang pujikan, kaum pria berdoa, letakkan tangan kirimu di dada. Biarlah ini menjadi komitmen titik balik kita, sehingga mulai pagi ini kita berjuang untuk mengasihi Tuhan. Sama-sama ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi saudara katakan dengan sungguh, waktu saya berikan kepada Ibu Mei. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Lewat pujian ini Tuhan, untuk menjadikan komitmen dalam hidup kami, untuk kami lebih mengasihi Engkau. Hanya Engkau-lah ya Tuhan, pusat kehidupan kami. Hanya Engkau-lah yang kami kasih dalam hidup kami. Bapa, lembutkanlah hati kami, untuk kami lebih lagi bisa mengasihi Engkau. Lebih lagi bisa mengasihi Engkau dalam kehidupan setiap hidup kami Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami di dalam kehidupan kami selalu ada di dalam wilayahnya Tuhan. Selalu ada dalam wilayah kuasanya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami ini adalah hidup yang sangat-sangat singkat Tuhan. Kami mau menghayati keberadaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak mau menjadi orang yang bodoh lagi. Karena kami tahu pada pagi hari ini firman-Mu sudah membukakan pengetahuan kami. Membukakan hati kami. Supaya kami tetap tekun belajar firman-Mu Bapa. Sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami melakukan firman pada pagi hari ini, hidup kami akan menyenangkan hati Bapa. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, menjadi pribadi yang kuat. Iman kami di dalam Engkau Tuhan. Tidak tergoyahkan apa yang menjadi menggoyahkan dalam iman kami. Tapi kami mau tetap teguh untuk berpegang kepada kebenaran firman-Mu yang murni. Untuk kami boleh menjadi pribadi yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tanamkan dalam hati kami. Supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini Bapa. Berkati pergumulannya. Berkati dalam kehidupannya. Pekerjaannya. Apa yang beliau kerjakan Tuhan berhasil oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kemanapun beliau Engkau utus Tuhan. Engkau urapi dengan pengurapan yang daripada Engkau. Pewahyuan-pewahyuan yang baru Engkau berikan dalam hidupnya. Supaya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Supaya banyak jiwa-jiwa boleh mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hal yang sama boleh kami terima Bapak. Jika kami boleh melakukan kebenaran-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Biar segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin.